Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala imamil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fallahumma ij'alna bihim minal lahiqin wa a'inna ya mu'in. Amma ba'd. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai dalam pelajaran masa setelah hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelima. Dalam arti tahun Hijriyah yang kelima. Di sini katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajma'in. As-sanatul khamisah minal hijrah. Ghazwatu Dawmat Jandal wa hiya madinah bainaha wa baina Dimsyq 5 layal. Dikatakan di tahun yang kelima hijrahnya Nabi SAW ada satu peperangan yang namanya Daumah Jandal. Daumah Jandal ini termasuk peperangan besar. Jadi termasuk yang mesti kita ketahui ada 7 peperangan besar, diantaranya Daumah Jandal, terus ada peperangan Al-Ahzab, yaitu peperangan Parit atau Khandaq, juga perang Badar Kubra dan lain-lainnya. Nah, di sini dikatakan Daumah Jandal itu satu tempat yang lebih dekat ke arah Damaskus. Kalau dari Daumah Jandal pergi ke negeri Damaskus itu kira-kira 5 malam. Wa sababuha annahu balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna jama'atan bi Daumati Jandal yadhlimuna man marra bihim wa annahum yuriduna an yajmu minal Madinah fayadhlimu ahlaha. Sebab kejadian peperangan Daumah Jandal itu, di Daumah Jandal itu ada pasukan, rombongan, mereka ini membuat onar. Setiap orang yang bepergian ke arah Damaskus, mereka rampok, mereka aniaya. Sehingga mereka pasukan ini semakin arahnya ke Madinah, semakin mendekat ke Madinah, dan setiap tempat yang dimasuki oleh mereka diporak-porandakan. Maka Nabi SAW mendengar berita itu bahwa ada rombongan akan mendekat ke Madinah. Kalau sampai mereka masuk ke Madinah, mereka akan memporak-porandakan kota Madinah. Maka di sini Nabi SAW mengumandangkan kepada para sahabat, lalu sahabat mereka kumpul, sehingga beliau bersama Nabi SAW berangkat ke Daumah Jandal. Pasukan itu yang membuat onar, yang suka mendolimi orang, suka menganiaya orang, ketika mendengar pasukan Nabi Muhammad SAW datang, maka mereka lari tunggang langgang sehingga tidak terjadi ada peperangan. Walaupun disebut Ghazwah Daumah Jandal, tapi tidak terjadi peperangan itu. Sehingga Nabi SAW bersama para sahabat, beliau pulang ke kota Madinah dalam keadaan selamat dan tanpa peperangan. Juga di tahun kelima Hijriyah, wa fi hadhihi sanah kanat ghazwah Dzatur Riqa. Juga terjadi peperangan namanya Dzatur Riqa. Peperangan ini sebuah riwayat menuturkan bahwa ghazwah atau peperangan ini disebut Dzatur Riqa. Dzatur Riqa itu maknanya sobekan kain. Sebab sobekan kain itu ketika orang-orang berjalan dan tanahnya itu lembut. Ketika mereka berjalan, tapak kaki mereka itu membekas sehingga mudah mereka dilacak. Untuk menutup jejak itu, sebagian dari mereka ada yang menyobek baju kain mereka. Jadi kain baju mereka disobek lalu ditutupkan ke situ agar tertiup oleh angin, pasir-pasir itu menutupi kain sehingga jejak mereka itu tidak terlihat. Nah, faedah ghazwah wa kana jihanaj bin Usum wa Ghatfan lam yaka qital. Ini juga Ghazwah Dzatur Riqa tidak terjadi peperangan. Wa fi hadhihi sanah kanat Ghazwatul Ahzab, juga terjadi Ghazwah Ahzab, peperangan Ahzab atau yang lebih kita kenal dengan Khandaq. Sebabnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ujiba an-Nadir ja'ala Huyai bin Akhtab sirran yad'u Quraisy li qital an-Nabi wastajabat Quraisy. Jadi di Bani Nadir itu ada satu orang namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini
mengkhianati Nabi SAW. Diam-diam Huyai bin Akhtab itu pengen memerangi Nabi SAW juga kaum Ansar dan Muhajirin, tapi dia tidak punya kekuatan, sehingga dia melapor kepada kufar Quraisy untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka datang, kufar Quraisy, dengan rombongan yang sangat banyak. Ketika rombongan itu sangat banyak, mata-mata Nabi SAW kembali ke Nabi SAW dan memberi informasi bahwa mereka itu pasukannya sangat banyak, mungkin 3-1 antara kaum muslimin dengan kaum kufar. Sehingga ada beberapa sahabat yang imannya lemah, termasuk kaum munafikin. Kaum munafikin itu yang pura-pura Islam, pura-pura mengikuti Nabi SAW, tapi mereka di dalam hati mereka itu masih ada kekafiran. Hati mereka itu guncang, gemetar karena ketakutan. Jadi kaum munafikin dan orang-orang lemah iman, hati mereka gemetar, ketakutan. Maka di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di surat Al-Ahzab ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Ketika mereka datang dari atas, dari bawah kalian itu maksudnya kaum muslimin, dan ketika penglihatan kalian menjadi tidak mantap lagi dan hati kalian pun menyesak sampai ke tenggorokan. Jadi kaum kufar atau kaum munafikin ini yang pura-pura Islam tapi mereka kafir, mereka musyrik, termasuk kaum muslimin yang hati mereka, iman mereka itu dhaif. Rasa takut yang mengguncang di hati mereka sampai ke tenggorokan mereka, sampai mereka itu nafasnya sesak. Maka ini menggambarkan betapa besar ketakutan dan kegentaran kaum muslimin yang munafik. Bahkan kalian berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang imannya lemah, mereka punya prasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Sehingga di peperangan itu ada seorang sahabat namanya Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi memberi ide kepada Nabi Muhammad SAW bikin parit. Khandak itu maknanya parit. Sayyidina Salman Al-Farisi mengatakan, ya Rasulullah SAW, di tempat kami di Persia ketika ada peperangan dan kami itu jumlahnya sedikit dan mereka banyak, kami bikin parit agar pasukan yang masuk ke tempat kita itu tidak ada yang bisa masuk, sehingga kita mudah memerangi mereka dengan panah kita. Yang kedua, kalau seandainya mereka dapat masuk, kita bisa meminimalisir atau kita bisa jadikan mereka itu yang datang masuk ke kawasan kita itu sedikit. Maka terjadi dibikin khandak parit, dan ketika pembangunan parit muncullah mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menulis 3 mukjizat. Sebagian ulama mengatakan tidak, 4 mukjizat. Mukjizat yang terakhir adalah berita Nabi SAW kepada kaum muslimin bahwa kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di peperangan parit ini, di peperangan Khandaq. Maka apa yang terjadi? Ketika kaum kufar mereka datang, parit sudah terbangun, mereka tidak bisa masuk ke kawasan baginda agung Nabi Muhammad SAW, kawasan muslimin. Mereka mencari cara, sehingga sebagian dari mereka ada yang mencari kayu, lalu kayu itu diikat, dijadikan jembatan. Ini ala hasbur riwayah, ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Dibikin jembatan, sehingga yang masuk ke situ hanya beberapa orang, tidak semua pasukan kaum musyrikin yang masuk. Ada pasukan Ahzab. Pasukan Ahzab itu yang dimaksud kaum musyrikin. Tidak semua mereka bisa masuk. Hanya beberapa ratus saja, atau yang pada intinya beberapa persen saja yang masuk.
Namun di sini ada yang menarik. Ketika kaum kufar masuk, sebelum kaum kufar itu melangkahkan kaki mereka atau menjalankan kuda mereka melewati jembatan itu, ada satu orang dari kaum musyrikin namanya Amr bin Wud. Amr bin Wud itu orang yang sangat terkenal gagah, perkasa, biasa memimpin peperangan, biasa jadi jenderal, mengatur strategi, dan dia punya kuda yang sangat bagus, sangat baik. Ada satu riwayat mengatakan kudanya Amr bin Wud itu tidak lewat jembatan, tapi meloncat dari kawasan kaum musyrikin, loncat ke kawasan muslimin. Ada riwayat yang mengatakan tidak, Amr bin Wud tetap lewat jembatan karena jarak parit itu sangat lebar, jadi untuk loncatnya kuda itu tidak dimungkinkan. Ala hasbi riwayat, intinya Amr bin Wud datang lalu dihadang oleh beberapa kaum muslimin, di antara di situ ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍah. Maka terjadi dialog antara Amr bin Wud sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini saya ambilkan secara singkat kisah ini. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai Amr bin Wud, kembalilah engkau ke kota Mekah, tidak perlu kamu memerangi kami, karena kalau kamu maksa memerangi kamu, maka kamu akan kembali hanya namamu. Sebelum ada omongan dari Sayyidina Ali ini, Amr bin Wud itu menantang ngajak duel salah satu dari kaum muslimin. Amr bin Wud berteriak, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal minkum min mubariz, apakah di antara kalian ada yang pandai berduel? Ayo duel sama aku. Teriak lagi, dikumandangkan lagi, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal minkum min mubariz, apakah di antara kalian ada yang pandai duel? 3 kali diteriakkan seperti itu. Maka Sayyidina Ali berdiri, ya Rasulullah, idzan li, wahai baginda Nabi Muhammad SAW, izinkan aku. Nabi SAW mengatakan, ya Ali, hada Amr bin Wud, wahai Sayyidina Ali, ini yang kau hadapi Amr bin Wud, usiamu sangat muda, kau ini masih sangat kecil dibandingkan umur dan juga pengalaman Amr bin Wud, karena Amr bin Wud ini usia sudah sangat matang, dan juga ketika memainkan pedang juga sangat matang. Kumandang yang ketiga dan permintaan yang ketiga dari Sayyidina Ali, maka Nabi SAW memberikan kepada Sayyidina Ali pedangnya itu yang bernama Dzulfiqar. Lalu Nabi SAW melepaskan imamah, dipakaikan ke kepala Sayyidina Ali, diimamahkan, dan Nabi SAW berdoa, ya Allah, dulu di Uhud engkau telah mengambil pamanku Sayyidina Hamzah, maka jangan engkau ambil sepupuku Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku sendiri, artinya keluargaku jangan dicabut semua. Maka berdirilah Sayyidina Ali menghadapi Amr bin Wud. Terjadi dialog. Kata Amr bin Wud, engkau ini anak kecil, siapa kamu? Beraninya kamu melawan aku. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Amr bin Wud, kalau kamu memang betul-betul ingin berperang, turun dari kudamu, kita duel. Aku beri 3 pilihan. Yang pertama, kamu masuk Islam. Yang kedua, kamu pulang ke Mekah. Yang ketiga, engkau pulang ke kota Mekah hanya jasad, atau engkau pulang ke Mekah dalam keadaan wafat, mati. Maka Amr bin Wud mengatakan, dulu ketika aku dilahirkan oleh ibuku, bidan atau dukun bayi yang menangani kelahiranku mengatakan, anakmu ini tidak akan bisa mati terkecuali yang membunuhnya adalah singa. Jadi anakmu ini tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Artinya anakmu ini akan jadi perkasa, tidak bisa dikalahkan oleh singa. Maka Sayyidina Ali mengatakan, menjawab syairnya sedikit panjang yang saya ambil. Sayyidina Ali mengatakan, ana alladhi sumiyatni ummi min sighari Haidara, akulah yang dijuluki dari masa kecilku oleh ibuku sebagai singa. Maka terjadilah perduelan dan debu itu naik, sehingga kaum muslimin juga kaum musyrikin Al-Ahzab itu mereka tidak tahu siapa yang memukul siapa yang dipukul oleh siapa, karena tertutup oleh debu. Maka tidak lama kemudian terdengar kumandangan takbir Allahu Akbar, sehingga kaum muslimin semuanya bertakbir Allahu Akbar.
karena kaum muslimin tahu yang bertakbir adalah Sayyidina Ali. Maka ketika debu itu turun, terlihat dua orang sedang berdiri antara Sayyidina Ali, yang satu Amr bin Wud. Dan Amr bin Wud masih berbicara. Kata Amr bin Wud, apakah cuman ini saja kekuatanmu, wahai Ali bin Abi Thalib? Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau engkau sanggup untuk melangkahkan kakimu, langkahkan kakimu. Maka ketika Amr bin Wud melangkahkan kakinya, organ tubuhnya terbelah menjadi dua. Dari situ dikumandangkan, la fata illa Ali wa la saif illa Dzulfiqar. Tidak ada pemuda seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada pedang seperti pedang Dzulfiqar. Pedang Dzulfiqar kita tahu adalah pedang baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Juga di tahun yang kelima ini ada Ghazwah Bani Quraidah. Bani Quraidah itu kaum Yahudi yang ada di kota Madinah. Sebab terjadinya peperangan itu di sini katakan wasabuhu annahu bata min Bani Quraidah raghbah akita fi naktil ahdi wal inzimam ila al-musyrikin wal ahzab. Jadi Bani Quraidah itu sudah punya ikatan perjanjian. Artinya tidak diperangi, tidak memerangi, tidak diganggu, tidak mengganggu antara kaum muslimin dan Yahudi kaum Bani Quraidah ini. Tapi ternyata Bani Quraidah ini mengkhianati Rasulullah SAW secara terang-terangan. Bahkan mereka ikut gabung dengan kaum Ahzab, kaum musyrikin yang terjadi di peperangan Khandaq itu. Maka Nabi SAW mengumandangkan untuk mengepung Bani Quraidah. Dan sebelum Nabi SAW mengumandangkan untuk mengepung Bani Quraidah, Nabi SAW menaruh pedangnya. Artinya senjatanya ditaruh, Nabi SAW ingin mandi, namun sebelum Nabi SAW ingin mandi, Nabi SAW ingin membersihkan debu yang ada di kepala mulia beliau. Fanazala alaihi Jibril, maka turun malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril berkata, wada'atas silah, wahai baginda Nabi Muhammad SAW, engkau taruh senjatamu. Maka Nabi SAW, malaikat Jibril mengatakan, setelah malaikat Jibril bertanya, malaikat Jibril mengatakan, wallahi ma wada'nah. Wahai Nabi Muhammad SAW, engkau taruh senjatamu? Demi Allah, kami, maksudnya malaikat Jibril dan para malaikat, tidak menaruh senjata kami. Artinya malaikat Jibril dan para malaikat tetap senjata dipegang. Artinya peperangan ini belum selesai, masih berlanjut. Maka Nabi SAW bertanya, kemana lagi wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril alaihissalam menunjuk ke arah Bani Quraidah. Maka Nabi SAW memanggil satu orang untuk mengumandangkan bahwa peperangan belum selesai, peperangan ini masih berlanjut, kepung Bani Quraidah. Maka dikumandangkan, dan Nabi SAW mengatakan, la yusalliyanna ahadunil asar illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang sholat asar terkecuali sholat asarnya di Bani Quraidah. Artinya kita tahu bahwa kejadian ini di siang hari ba'da zuhur. Maka berangkatlah kaum muslimin ke sana dipimpin oleh seorang sahabat agung yang namanya Sa'ad bin Mu'adz. Dan ketika itu sahabat agung ini, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, dalam keadaan tidak enak badan, artinya keadaan sakit. Berangkat ke Bani Quraidah, tidak terjadi peperangan yang sengit, hanya ada sedikit perlawanan, namun mereka dikalahkan oleh kaum muslimin. Dan di tahun ini juga, tahun kelima Hijriyah, wafatlah sahabat agung ini, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu warḍah. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ini yang dikenal dalam atau ketika meninggalnya, ihtazza li mautihi arsyur rahman, bergetar arsy Allah subhanahu wa ta'ala atas wafatnya seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu warḍah. Juga di tahun kelima ini ada peperangan namanya Ghazwah Al-Muraisi', juga lebih dikenal lagi dengan peperangan Bani Mustaliq. Wa sababuha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a anna Bani Mustaliq ya'duna al-'iddah
yu'idduna al-'iddah li harbihi fa kharaja ilaihim falaqiyahum 'indama yuqal lahu al-Muraisi' wa hazamahumullah syarra hazimah. Peperangan ini Muraisi' atau lebih dikenal dengan peperangan Bani Mustalik, Nabi SAW mendengar bahwa Bani Mustalik itu mereka menyiapkan senjata, mereka asah senjata untuk memerangi Nabi Muhammad SAW dan juga kaum sahabat Muhajirin dan Ansar. Maka sebelum mereka datang, Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk bergegas, bersiap-siap menuju menuju ke arah Bani Mustalik. Lalu diperangi oleh Nabi SAW dan Bani Mustalik kalah dengan kekalahan yang buruk. Maksudnya kekalahan yang buruk itu kekalahan yang sangat memalukan. Juga di peperangan Bani Mustalik ini nazalat surah Al-Munafiqin li fitnatin waqa'at baina muhajiri wa ansari takallama fiha Abdullah bin Ubay bin Salul al-munafiq bima la yanbaghi al-muslimin. Juga turun surat Al-Munafiqin. Surat Al-Munafiqin ini turun di tahun ke-5 Hijriyah ketika ada peperangan Bani Mustalik, karena ada satu sahabat dari kaum Muhajirin, satu orang dari sahabat kaum Ansar yang mereka bertengkar, diadu domba oleh seseorang yang dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad SAW sebagai pimpinannya kaum munafik kelak nanti di neraka, yaitu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini berhasil membawa fitnah sehingga ada satu sahabat dari kaum Muhajir, satu lagi ada sahabat kaum Ansar, mereka bertengkar. Nah, juga di peperangan itu turun ayat At-Tatmim untuk Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Juga di tahun itu, tahun yang ke-5, turun surat atau ayat bara'ah untuk Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah itu difitnah. Yang mitnah itu juga Rasul Munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul memfitnah Sayyidatuna Aisyah dengan kalimat yang tidak layak, tidak pantas. Maka Allah Subhanahu wa taala membela Sayyidatuna Aisyah secara langsung, maka turun 10 ayat namanya bara'ah untuk menumpas atau menepis fitnah yang dihantarkan untuk Sayyidina Aisyah. Ini dibela langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di tahun yang ke-5 ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan ibu kita, Ummul Mukminin, ibunda semua orang yang beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, yaitu Sayyidatuna Zainab binti Jahash. Juga di tahun ini, artinya tahun yang ke-5, turun surat atau ayat perintah hijab. Jadi turun perintah hijab itu juga di tahun yang ke-5 ini. Nah, tahun yang ke-5 turun surat atau ayat hijab, perintah agar semua orang berhijab. Jadi hijab itu kewajibannya, perintahnya diwajibkan. Kapan datangnya? Datangnya di tahun ke-5. Hijab itu sebelum diwajibkan, istri-istri Nabi sudah berhijab. Perempuan-perempuan mukminah muslimah sudah berhijab, tapi belum diwajibkan. Tapi berhijabnya sudah. Diwajibkannya kapan? Tahun ke-5 Hijriyah atau tahun ke-5 setelah hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya itu turun di surat Al-Ahzab ayat ke-59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan para istri kaum yang beriman, hendaklah mereka memanjangkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka, yang dengan demikian itu lebih mudah dikenal, dan karena itu mereka tidak akan diganggu
dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tragedi-tragedi atau kejadian-kejadian yang terjadi di tahun kelima hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini manfaat dunia wa akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.